Oke teman-teman, balik lagi di channel gua. Kebetulan nih gue lagi ada sedikit waktu buat ngurusin nih motor lagi ya teman-teman. Jadi rencananya gue itu mau ke TDR nih, buat apa namanya, upgrade CVT gue. Karena kan kemarin itu sempat touring tapi nggak enak gitu kan tarikannya kan. Ayo Pak. Nah, jadi rencana sekarang adalah gue pengen agresivity gue di TDR ya. Setelah gue baca-baca, ya gue pilih yang terbaik. Mungkin buat opini gue sendiri adalah TDR gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini Bekasi kurang lebih perjalanannya 45 menit lah ke daerah Cakung. Nah, gimana keseruannya? Kita lanjut ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, sebelum kita berangkat kayaknya gue bakal isi bensin dulu nih. Soalnya bensin gue tinggal 1 bar ya teman-teman ya. Oh ya, buat teman-teman kalau misalnya tahu nggak ya kenapa sekarang Shell itu jarang ya. Jadi gue kesusahan buat cari bensin Shell ya. Jadi gue sampai muter-muter gini deh buat apa namanya, cari bensin. Dan rencana gue sekarang buat beli bensinnya Pertamax Turbo kali ya teman-teman ya. Cobain juga ada apa enggak. Terus buat performa ke mesinnya kayak gimana ya. Nah, gue harus muter-muter dulu nih lewat belakang Giant Bekasi kalau dari rumah gue. Nah, di sini nih kita cobain. Ini katanya sih pom bensin terlengkap lah ya. Udah ada Pertamax Turbonya. Soalnya kemarin gue sempat lihat itu banyak Pertamax Turbo tulisannya belum tersedia tuh teman-teman. Kenapa ya kayak gitu ya? Nah, mudah-mudahan kalau di sini ada ya. Coba kita lihat ada nggak nih di sini. Waduh, ada yang lawan arah lagi. Nah, tuh ada tuh 14.000 tuh teman-teman. Oke, kita lanjut aja isi bensinnya. Ya, kemana nih dia? Pertamax Turbo. Kita pindahin kemana? Oh, itu Pertamax Turbo. Aduh, gue jadi bingung nih teman-teman. Baru pertama kali juga ke sini. Oke. Aduh. Isi full ya mas? Iya. Oh, ternyata self service teman-teman di sini. Ngisi sendiri. Oke. Oh, 6 liter.
Boleh pakai kris, Mas? Oke teman-teman, ternyata kita udah isi bensin ya, totalnya segitu. Gimana ntar performance-nya buat di motor sambil kita review ya. Soalnya baru pertama kali juga nih pakai ini, pakai Pertamax Turbo. Menurut teman-teman gimana kalau pakai Pertamax Turbo? Apakah lebih baik atau tidak? Oke, berarti kita lanjut aja ke tempatnya. Jujur gue gak terlalu hafal jalan nih teman-teman ya. Jadi ya gue lewat maps aja deh kalau kayak gini. Oh ya teman-teman sekalian, gue juga mau kasih kabar nih, kalau seandainya emang kalian mau ke bengkel TDR. Jadi sebelumnya gue udah ngechat ya sama adminnya ya. Jadi ada beberapa ada beberapa pekerjaan yang emang harus di booking dulu buat di bengkelnya, dan ada yang bisa langsung datang nih teman-teman. Nah kebetulan gue mau upgrade CVT itu nggak harus booking dulu gitu di bengkelnya. Jadi katanya langsung datang aja setelah bengkel buka. Jadi gue langsung datang aja gitu kan, kalau misalnya buat upgrade CVT ini. Nah kalau misalnya gue tanya lagi, yang booking emang apa aja? Jadi kalau misalnya booking itu, kalau misalnya pekerjaannya emang lama ya, di atas 4 jam. Jadi kayak ganti selang rem, terus kayak misalnya ya, apalagi ya, ganti shock mungkin, ganti master rem, pokoknya yang lama gitulah intinya. Jadi itu harus di booking dulu. Jadi kalau misalnya yang pekerjaannya kayak servis bulanan, servis rutin bulanan, itu mungkin nggak ini ya, nggak harus booking gitu. Nah kebetulan gue upgrade CVT, jadi gue nggak harus booking dulu, jadi tinggal cus berangkat. Oke? Jadi kayak gitu teman-teman buat TDR. Nah kenapa gue pilih di TDR? Karena setelah gue baca referensi gitu ya, nonton YouTube dan yang lain-lain, yang pas nih ya, yang pas, bukan yang paling bagus nih, yang pas buat gue itu adalah di TDR ini teman-teman. Karena kenapa? Karena menurut gue paketnya udah komplit gitu. Kan kita males lagi nih nyari settingan-settingan lagi. Toh kebutuhan gue juga cuman sebatas buat harian kerja dan buat touring aja gitu. Touringnya juga mungkin gak yang jauh-jauh ya, kayak gitu. Buat ngilangin stres-stres aja gitu buat gua. Jadi gua nggak perlu yang performance-nya harus kayak gimana-gimana gitu, nggak perlu gitu. Yang penting tarikannya enak aja. Sebetulnya tarikannya nggak ada masalah buat harian ya teman-teman. Cuman gue pengen ngerasain pengalaman yang berbeda aja gitu kalau main kirian. Ntar kayak gimana kan, jadi lucu. Ntar jadi bapak-bapak ngabers nih gue nih teman-teman. Hai. Oke, gimana kelanjutannya? Lanjut terus teman-teman. Oh ya teman-teman, gue mau bahas nih, setelah isi bensin pakai Pertamax Turbo nih, ternyata tarikannya jadi lebih enak ya. Bahkan yang sebelumnya itu gue pakai Shell apa tuh, Shell Super ya. Pakai Pertamax Turbo jadi enteng gini tarikannya. Gimana nih, kita udah ganti upgrade CVT ya, upgrade CVT terus ditambah sama isi bensin Pertamax Turbo. Ya ini mungkin perasaan gua aja ya, cuman pas lagi ganti bensin ini lebih enak aja gitu. Nggak tahu kenapa nih. Apa jangan-jangan karena oktan yang tinggi. Nah tapi menurut teman-teman pakai oktan 98 buat motor matic harian kayak gini gimana nih teman-teman? Apa bagus buat dipakai sehari-hari, atau ya dipakai pas lagi jarang-jarang aja lah gitu. Nah menurut teman-teman kayak gimana? Kalau misalnya ada saran atau ada komentar, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Yah macet lagi deh nih. Biasa nih pasti harapan indah. Kalau nggak banjir, macet. Udah gitu aja dua. Bekasi. Mudah-mudahan ya Bekasi ke depannya kan habis pemilu tuh. Siapa tahu bisa perhatiin ini daerah Bekasi yang banjir-banjir gini sama yang macet gini nih. Mudah-mudahan ke depannya ada perubahan lah. Aduh. Di Maps
rada merah nih teman-teman nih. Ah. Nggak ngeliat spion ternyata. Buset, hampir ya tuh tabrak tuh bapak-bapak tuh. Edan. Wah. Dua kali hampir aja. Kayak tadi si bapak-bapak itu. Wah, parah teman-teman ya. Harus lebih sabar ya teman-teman ya. Naik mobil, riding pas lagi keadaan macet kayak gini di Bekasi. Lihat tuh, temennya transformer semua tuh. Aduh, nyenggol sedikit aja kan lumayan tuh. Aduh, untung ya tadi masih selamat gitu ya. Truknya masih bisa ngerem. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke TDR. Wah, akhirnya kita sampai nih teman-teman nih. Gimana nih pintu masuknya nih? Oh, depan sini ya. Coba kita tanya. Pak, Pak, kalau mau bengkelnya gimana ya? Oh, motornya masukin dulu. Oke. Teman-teman, mau upgrade si video di mana? Langsung ke itu dalam. Duan. Iya. Oke teman-teman, jadi gue pengen bahas ya masalah apa namanya agresivity-nya, apa yang gue rasain nih sekarang nih gitu. Jadi yang gue rasain adalah dia enak banget gitu loh, maksudnya langsung responsif gitu loh. Jadi nggak ada delaynya nggak ada delaynya pas lagi gue narik gas awal pertama kali nih. Jadi nggak kayak yang sebelumnya ya. Jadi yang sebelumnya tuh ada delay lah, mungkin sedikit gitu ya. Nah, cuman pas lagi konsultasi tadi ditanyain mau yang 17 sampai 18 gram karena kebutuhan gue cuma buat harian, jadi gue pilihnya 17 gitu kan, buat stop and go nya gitu. Nah, gue rasa sekarang ini gue ngerasa lebih nyaman aja gitu buat akselerasi. Cuman nggak kedengeran ya sekarang ya teman-teman ya, kalau masalah gerung atau enggaknya gitu. Ntar mungkin pas lagi sampai rumah gue cobain masalah gerungnya. Tadi pas lagi di bengkel sih, pas lagi gue serah terima motornya, suaranya nggak gerung ya teman-teman. Nah, bisa langsung dilihat nih, gue bisa langsung ngegas gitu tuh, langsung akselerasi aja dan lebih enak aja gitu buat gue. Cuman gue nggak tahu nih kalau buat touring kayak gimana ntar dipakainya gitu, jadi ya lebih enak. Nah, terus gue ternyata di sana gatal juga nih, pengen ganti apa namanya tabung kan. Akhirnya gue ganti nih tank apa namanya subtank buat apa minyak rem ini nih. Gue ganti pakai RPD
yang warna hitam gitu ya. Cuman selangnya gue cari tadi nggak ada yang warna hitam, adanya tetap transparan gitu. Jadi ya gue nggak usah ganti dulu deh, belum sempat ganti dulu gitu. Yang buat teman-teman ada rekomendasi nggak nih buat ini nih? Soalnya gue ngerasa kurang cocok aja gitu. Oh ya, buat informasi teman-teman, jadi kan gue ganti ini nih, tabung nih. Ternyata minyak remnya kan nggak bisa disimpan ya kayaknya ya, susah gitu kata mekaniknya. Jadi diganti pakai yang bawaan TDR. Nah, pas lagi bawa TDR gue tanya di apa namanya, bayar lagi atau gratis, dan jawabannya gratis teman-teman. Ya gue bilang ya Jumat berkah lah ya, kira-kira nih sekarang buat gue sekarang namanya rezeki anak soleh. Dapat Jumat berkah juga nih, dapat apa namanya, minyak rem baru. Thank you pokoknya buat TDR. Nah terus akhirnya gue ganti nih sama spion nih, biar spion gue nggak terlalu panjang gitu kan, biar lebih sporty. Nah gue cari-cari lah spion kan, ternyata gue naksir nih sama spion kayak gini nih teman-teman nih. Minimalis sih, nggak begitu, menurut gue nggak begitu keren-keren banget gitu. Cuman menurut gue minimalis aja gitu buat gue pakai gitu, nggak terlalu tinggi juga. Dia udah pakai apa namanya, tipe yang dua begini ya, jadi bisa dinaik turunin nih di sininya nih. Ya pokoknya gitu. Tapi buat view ke belakangnya ini masih sangat jelas ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat tuh. Mungkin ya kelihatan nggak ya kalau pakai action cam ini ya, tuh di belakang juga kayak gitu. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah ini upgrade-nya mantap. Thank you buat TDR. Khususnya di paket ZOS ini ya teman-teman ya, Upgradesivity ini jujur aja gue tadi ngerasain pas lagi bawa pulang, itu akselerasinya mantep banget deh pokoknya. Jadi jauh tenaganya lebih baik daripada bawaan ATPM-nya gitu, bawaan originalnya gitu. Dan ini cocok banget buat gue yang emang buat kendaraan harian ya. Gue pakai buat kerja, stop and go-nya jadi lebih enak deh. Intinya gitu teman-teman. Dan maaf misalnya kalau misalnya di vlog ini nggak bisa gue bongkar nih upgrade CVT-nya. Cuman gue bakal spill beberapa barang yang digantinya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat nih sekarang apa aja yang bakal diganti sama lihat part lamanya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita bahas yang pertama adalah si pulinya ya teman-teman ya. Jadi puli ini diganti sama yang baru ya di paket ZOS itu. Nah ini puli yang lamanya nih emang dibolong-bolongin biar debunya cepat keluar aja gitu, jadi nggak numpuk di sini ya teman-teman. Dua-duanya, dan ini masih yang standar lah, belum diapa-apain gitu teman-teman, cuma dibolong-bolongin aja. Yang kedua, nah ini kampas gandanya itu juga diganti ya teman-teman, dari TDR, termasuk si persentrinya. Nah ini kan persentrinya masih ada nih ya kan, jadi yang udah dimasukin ke motor tuh persentri yang 1000 rpm ya teman-teman. Mangkoknya juga diganti, dan di paket ZOS itu ternyata pakai yang golden pulley apa kalau nggak salah ya, yang warnanya emas gitu, emas kecoklatan lah. Nah ini yang bawaan originalnya nih teman-teman. Udah gua bolong-bolongin juga, cuman belum gua kartel ya, cuman buat ngindarin debu aja nih, biar nggak numpuk di mangkoknya gitu teman-teman. Nah yang ketiga sih Persivity-nya ini bawaan ori ya teman-teman ya. Tuh. Digantilah pakai yang 1000 rpm nih teman-teman. Tuh 1000 rpm yang udah dimasukin ke motornya. Terus busi belakangan ya, si rollernya nih teman-teman nih. Rollernya itu gua turunin 2 gram teman-teman, karena kemarin waktu pas lagi di TDR itu bisa milih tuh mau pakai yang 18 gram apa yang 17, karena kebutuhan gue buat stop and go, gue mintanya turunin 2 gram jadi 17 gram. Nah ini bawaan originalnya ya 19 gram tuh kayak gitu. Nah yang terakhir pakai ZOS itu ternyata ada ganti busi teman-teman. Nah ini busi bawaannya udah lumayan gosong juga nih ya, udah lama juga tuh nggak digantilah pakai yang iridium ini, twin iridium ini. Jadi kelistrikannya, pengapiannya jadi lebih cepat, jadi lebih baik lah, bukan lebih cepat gitu teman-teman. Jadi ini yang gue ganti.
semuanya part-part lamanya, tapi yang masuk ke motor gue itu part-part barunya teman-teman. Kayak gitu deh. Nah, gue juga bakal bahas tentang spion sama minyak remnya ya teman-teman ya. Tabung minyak remnya. Oke, jadi gue juga ganti spion ya di TDR sana teman-teman. Nah, spion yang gue ganti adalah tipe ini teman-teman. Nah, spion ini menurut gue sangat fungsinya sangat pas ya buat gue karena dia itu nggak terlalu tinggi teman-teman daripada spion bawaannya ya. Spion originalnya tuh terlalu tinggi kan di sini kan. Jadi buat selap-selip itu rada susah tuh kalau daerah perkotaan teman-teman. Jadi makanya gue ganti pakai spion ini. Kebetulan spion ini juga bagusnya adalah dia kacanya udah iridium ya teman-teman. Jadi kalau malam kita nengok ke belakang itu si apa namanya si cahaya motor yang di belakang itu nggak silau buat mata kita gitu teman-teman. Nah jadi spion ini menurut gue bagus juga buat gue pakai di gua gitu. Karena ini juga di belakang bisa di-adjust nih teman-teman tuh. Nah ini bisa di-adjust tingginya mau berapa, mau lebih pendek lagi atau kayak gimana. Itu jadi bisa di-adjust ya teman-teman ya, karena tinggal pakai baut kunci L aja, terus bisa diatur ntar tinggi rendahnya kayak gimana. Nah, gue juga sekalian ganti sama si tabungnya nih teman-teman. Tabungnya ini gue ganti karena yang kemarin kan kecil tuh teman-teman ya, jadi kayaknya kurang pas aja gitu kalau pakai motor EDV gitu. Jadi gue pengen ganti yang lebih gede aja gitu. Nah ini yang warna hitam ini bahannya CNC juga, dilapisin CNC walaupun dalamnya masih tabung biasa ya teman-teman ya. Nah overall jadi kelihatan kalau dari depan kayak begini nih teman-teman. Nah menurut kalian bagus nggak teman-teman? Oke, itu aja teman-teman yang gue update. Oh iya, gue juga ada sesuatu buat kalian teman-teman. Uh, ada giveaway kecil-kecilan dari gue. Bentar ya, gue ambil dulu barangnya. Nah, jadi ini yang pengen gue kasih giveaway buat teman-teman kalau emang ada yang perlu atau ada yang berminat buat hand gripnya dari TDR. Kebetulan karena hand grip ini bukannya jelek teman-teman, cuman gak masuk konsep gue aja gitu. Jadi gue putusin ini buat jadi giveaway teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau sama hand grip ini, tulis di kolom komentar aja teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman buat vlog hari ini. Mudah-mudahan kedepannya ada vlog lagi yang lebih bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, semuanya. Thank you. Dah.